Halo semua, selamat datang di channel Simple Midwife. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Topik bahasan kita hari ini adalah 3P dalam persalinan, yaitu power, passage, dan passenger. Apa sih ketiga hal itu? Simak terus penjelasannya ya. Jadi, yang akan kita bahas hari ini adalah faktor-faktor dalam persalinan yang mencakup 3 hal tadi yang terbagi menjadi 2 video ya. Pertama, kita akan bahas power atau kekuatan. Power dapat terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Power primer adalah his atau kontraksi pada dinding-dinding rahim ibu. Sedangkan power sekunder adalah kekuatan dari ibu sendiri. Untuk menghasilkan persalinan yang normal, maka baik power primer dan sekunder sangat dibutuhkan. Beberapa sifat yang dimiliki oleh his yang baik adalah hisnya simetris atau terjadi bukan hanya pada satu sisi melainkan menyeluruh, dominan pada fundus yang artinya kontraksi paling kuat terjadi pada fundus uteri atau bagian teratas rahim, relaksasi yang artinya setelah kontraksi akan diikuti relaksasi pada otot-otot rahim, involuntir atau terjadi di luar kehendak ibu, dan yang terakhir terkoordinasi. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi karena his atau kontraksi, yang pertama adalah perubahan pada uterus dan serviks. Uterus atau rahim akan teraba keras karena kontraksi yang menyebabkan otot-otot rahim menebal dan menjadi pendek sehingga teraba padat. Kontraksi juga menyebabkan adanya tekanan dari air ketuban dan dalam rahim ibu mengakibatkan serviks atau mulut rahim menipis atau dinamakan dilatasi. Perubahan kedua terjadi pada ibu. Rasa nyeri yang dihasilkan oleh kontraksi memungkinkan terjadinya perubahan kenaikan tekanan darah dan denyut nadi pada ibu. Perubahan ketiga terjadi pada janin. Ketika terjadi kontraksi, suplai oksigen ke janin akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan hipoksia pada janin. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dalam persalinan normal pada kala 2 diberi batas waktu. Untuk ibu nulipara atau ibu yang baru pertama kali melahirkan mendapat batas waktu 2 jam. Sedangkan ibu yang multipara atau sudah pernah melahirkan sebelumnya memiliki batas waktu kala 2 yaitu 1 jam. Berdasarkan sifat dan waktunya, his dapat terbagi menjadi 4. Pertama, his pembukaan yang biasanya terjadi pada persalinan kala 1. Sifatnya semakin kuat dan semakin teratur. His ini akan menimbulkan pembukaan pada serviks. Yang kedua adalah his pengeluaran yang terjadi pada kala 2. Bersifat sangat kuat, teratur, simetris, dan terkoordinasi. His ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan janin. Ketiga yaitu his pelepasan uri yang kekuatannya tidak sekuat his sebelumnya dan berfungsi untuk mengeluarkan ari-ari. Dan his yang terakhir adalah his pengiring yang terjadi pada kala 4. Lebih lemah dari his ketiga, rasa nyerinya pun tidak sekuat his sebelumnya dan menimbulkan pengecilan ukuran rahim. Selanjutnya, kita akan membahas faktor kedua yaitu passage atau jalan lahir. Jalan lahir terbagi menjadi 2, jalan lahir keras dan lunak. Jalan lahir keras yaitu tulang panggul ibu. Di sini akan kita bahas singkat saja ya mengenai anatomi panggul. Karena untuk selengkapnya bisa dilihat di video tentang anatomi panggul. Linknya aku taruh di description box di bawah atau bisa klik link di atas. Tulang panggul terdiri atas tulang kokse, tulang sakrum, dan koksigis. Tulang panggul tersebut membuat rongga dalam panggul yang disebut pintu panggul. Pintu panggul sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pintu atas panggul yang dinamakan inlet, ruang tengah panggul yang disebut midlet, pintu bawah panggul yang disebut outlet, dan rongga panggul yang sebenarnya atau pelvis cavity yang berada di antara inlet dan outlet. Sementara itu, jalan lahir lunak terdiri dari cervix,
vagina, dan otot-otot panggul. Ligamen-ligamen penyangga uterus terdiri dari 5. Pertama, ligamen kardinal, yaitu ligamen terpenting untuk mencegah uterus turun. Kedua, ligamen uterosakral yang berfungsi untuk menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak. Ketiga, yaitu round ligamen atau ligamen yang menahan uterus dalam posisi antefleksi, yaitu menghadap ke atas. Keempat, broad ligamen yang berfungsi untuk menjaga uterus tetap di tengah. Dan yang terakhir, ligamen infundibulo pelvicum yang berfungsi untuk menahan tuba fallopi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai faktor-faktor dalam persalinan part yang pertama. Di part kedua nanti kita akan membahas passenger dan ditambah 1P lagi, yaitu psikis atau psikologi ibu. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah kalau kalian ada request untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!